Kali ini kita bakal cerita lagi soal fitur di Laravel. Jadi kita mau nyobain yang namanya makro. Oke, jadi di sini gue udah install Laravel 9. Terus gue udah buat satu controller namanya home controller. Dan di dalam web.api gue udah buat satu method endpoint test get gitu metodenya home controller index. Jadi gue coba bisa jalanin aja artisan serve gitu. Terus di sini di dalam app controller http dulu controller. Terus home controller di sini misalnya gini dah. Lu punya method index ya. Gue ganti dulu space-nya, ini harusnya 4. Oke, terus index gitu. Jadi makro itu apa? Makro adalah memberikan ability lebih kepada sebuah kelas ya. Jadi di dalam Laravel itu ada yang namanya ini. Bentar, makro. Nah ini nih. Bentar, bukan. Macroable. Kayak gini. Jadi kalau lu coba cek di dalam misalnya str gitu. Bentar. Use Illuminate support str. Nah, kalau lu klik di sini, dia ada macroable. Nih. Nah, ini adalah sebuah trait ya. Jadi nanti mungkin gue bakal coba cerita soal trait. Jadi trait ini intinya adalah dia memberikan ability terhadap sebuah kelas. Jadi kalau si str ini dia use macroable, artinya dia memiliki ability macroable ini. Jadi kalau di sini kita dengan menggunakan macroable ini kita bisa menambahkan ability terhadap si str ini. Nih. Jadi kalau kita cek ada yang namanya call static. Nah, disinilah kita bisa menambahkan ability-nya. Jadi gimana caranya? Cara sederhananya adalah kita bisa pergi ke dalam provider, terus app service provider. Terus di sini kita panggil aja use illuminate support str. Lalu si str ini kita tambahin macro, terus nama functionnya apa? Misalnya cellren gitu. Terus function return hello from cellren. Nah, jadi nantinya ketika kita manggil cellren di dalam str, maka akan mengembalikan hello from cellren. Contoh di sini gue ada di home controller, terus gue coba str, misal gue return respon JSON gitu ya, atau pakai DD juga boleh, data misalnya, terus str cellren gitu. Maka kalau gue coba jalanin di sini, dia akan balikin data hello from cellren yang ada di dalam sini. Jadi nantinya dia akan memiliki ability ini, cellren ini. Kita nambahkan di sini. Tapi nggak semua kelas di dalam Laravel ini bisa dilakukan kayak gini. Yang bisa dilakukan atau ditambahin makro adalah yang punya ini, macroable. Jadi lu harus cek dulu kayak misalnya ini ada request gitu. Ntar. Nah ini kita cek aja di sini dia ada macroable nggak? Oh, ternyata nggak ada gitu ya. Kalau kita cek di sini, ada nggak kira-kira macroable di request ini? Nah, ternyata ada. Nah, berarti bisa ya kita tambahin macroable itu di dalam kelas request gitu. Contohnya di sini ada request, lu bisa tambahin macroable di dalamnya. Jadi itu adalah sebuah ability ya. Tapi gimana kalau lebih dari satu? Misalnya ini macro juga, terus other gitu. Function return other macro.
Nah, bisa aja kayak gini ya. Jadi di sini gue tinggal panggil aja yang lain. Kita 2 gitu. str order. Kayak gini. Terus kalau parameter gimana? Berarti parameter lu bisa tambahin lagi di dalam sini. Parameternya apa yang diperluin? Misalnya name gitu. Jadi di sini lu tinggal concat misalnya ya, name gitu. Maka di dalam home controllernya juga tinggal tambahin aja Cellren gitu. Jadi kalau gue refresh, nah hello from Cellren atau mungkin Senandika. Nah, masuk sini ya. Jadi kayak gitu. Tapi ini nggak disarankan untuk kita nge-register di dalam app service provider. Kenapa? Karena nantinya kalau kita mau register banyak makro, ini bakal jadi panjang dan ini jadi nggak bersih code kita. Lebih bagus kita buat satu folder baru, misalnya macros gitu, atau mungkin mixing nggak apa-apa, gue pakai macros. Terus di sini gue tambahin misalnya str macro.php, gue namespace gitu, terus app, terus macros, kelasnya adalah str macro. Nah, sekarang kita mau mindahin yang tadi yang di makro ke dalam kelas. Caranya adalah kita bisa ambil aja langsung, misalnya ini ada namanya Cellren metodenya, ada juga order. Jadi kita tinggal buat aja dua metode ini. Public function Cellren yang pertama, terus ada juga tadi namanya order. Nah ini ada Cellren, ada juga order di sini. Terus di sini kita bisa copy aja. Terus kita tinggal return kayak gini. Jadi ini fungsinya yang kita return ya. Jadi ini juga sama. Ini kita tinggal return gitu. Nah kayak gini. Nah terus gimana cara ngeregisternya? Ini bisa kita komen aja. Caranya kita nggak pakai macro, tapi pakai mixing. New str macro kayak gini. Sip. Sekarang kalau gue coba refresh, nah dia nggak error ya, sama aja ya. Jadi kita berhasil nambahin makro melewati mixing. Nah sekarang kita coba ngelihat gimana cara kerja mereka sebetulnya. Jadi seperti tadi gue bilang, dia jalan karena dia menggunakan macroable. Kalau dilihat di macroable ada yang namanya call static. Call static ini artinya dia akan memanggil metode yang nggak ada gitu. Nih, ini kan nggak ada metode ini tuh. Kalau lu lihat di dalam contoh gue buat satu satu service dah. Satu service yang statis ya di dalam sini, misalnya di sini aja dah. Buat satu service misalnya. Namanya Namanya hello service PHP. Namespace app service. Terus class hello service. Maka kalau dia ada yang namanya magic method call static, maka dia akan misalnya name dan argumen gitu ya. Nah kalau gue coba call, dia akan memanggil metode yang enggak ada, statik dia. Jadi kalau gue coba di sini ya, home controller gitu, gue coba call di home service, kok nggak ada home service ya? Ntar app service, salah gue, bukan home, hello service. Terus gue call yang metode yang nggak ada, Cellren gitu. Ini kan nggak ada ya di sini ya, di dalam hello service. Maka kalau gue coba refresh, dia tetap panggil tuh, karena dia akan masuk ke dalam call static ini, name argumennya. Jadi contoh gue masukin argumen di sini, argumen
SOM gitu. Kalau gue refresh, dia akan masuk ke sini. Begitu juga dengan yang macroable. Jadi kalau lu lihat macroable ini, dia akan masuk ke dalam sini, terus dia akan nge-call macros. Kita akan ambil berdasarkan key-nya macros. Ini dapat dari mana macros? Ingat, kita tadi meregister pakai yang namanya makro. Nah, ini dia. Mana nih? Nah, ini. Tadi kan kita perlu nama dan juga perlu makronya apa? Ingat ya, ada di dalam app service provider. Nah, ini nama dan makronya. Dia akan menginisialisasi array di dalam sini. Jadi namanya adalah metodenya dan ini adalah functionnya. Jadi otomatis ketika kita ngelakuin call static, dia cuman tinggal perlu nge-call value-nya. Ini kan udah jadi function ya. Tinggal kita jalanin dan parameternya adalah ini. Gitu. Sip, mantap ya. Jadi kalau lu sekarang perlu sebuah ability tambahan di dalam sebuah kelas yang macroable, lu tinggal ngeregisterin aja makronya di dalam app service provider dengan pakai makro atau pakai mixing kayak gini. Sip, thank you ya.